teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi SMP kelas 7 tentang pengukuran, dan yang lebih detailnya lagi tentang pengukuran menggunakan jangka sorong. Kita masuk pada peta pembahasan. Kali ini kita akan membahas yang pertama tentang pengukuran, pengertian dari pengukuran. Yang kedua, bagian-bagian dari jangka sorong. Yang ketiga, pengukuran menggunakan jangka sorong. Dan di sini saya juga memasukkan video praktikum menggunakan jangka sorong dan juga menggunakan video pembelajaran. Di sini kita masuk pada yang pertama tentang pengertian pengukuran. Nah, pengertian pengukuran itu sendiri merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang telah diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Di sini berarti kita membandingkan suatu besaran yang mau kita ukur dengan besaran yang telah ditentukan menggunakan alat ukur. Yang berikut kita masuk pada bagian-bagian jangka sorong. Sebelum kita masuk pada bagian-bagiannya, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari jangka sorong. Yang kita tahu sendiri, jangka sorong itu merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai dengan 10 cm. Nah, ketelitiannya itu mencapai 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, berarti jangka sorong ini merupakan salah satu dari ketiga alat ukur panjang, itu antara lain mikrometer sekrup, penggaris, dan juga jangka sorong. Nah, tentu ketelitian mereka itu berbeda-beda. Nah, jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter cincin dan diameter bagian dalam sebuah pipa, bisa kelereng, dan benda-benda lain yang memiliki bentuk bundar. Kemudian bagian-bagian penting jangka sorong yaitu yang pertama ada rahang tetap dengan skala tetap terkecilnya itu 0,1 cm. Yang kedua adalah rahang geser atau yang bisa membantu mengapit benda yang akan diukur, itu dilengkapi skala nonius. Skala tetap dan skala noniusnya itu mempunyai selisih 1 mm. Artinya antara skala nonius yang ini dan skala tetapnya atau skala utamanya itu memiliki selisih itu 1 mm saja. Nah, di sini ada gambarnya. Ini merupakan bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, di sini yang pertama rahang tetap, rahang geser ini, kemudian skala noniusnya berada di rahang geser, kemudian skrup penjepit yang ini, kemudian skala utama, dan ini merupakan alat pengukur kedalaman. Pokoknya seperti kita mengukur sebuah tabung, kita bisa menggunakannya. Ini dia panjang sampai sama dengan ini. Jadi ketika kita ingin mengukur panjangnya, kita tinggal mendorong ini, yang bagian ini masuk ke dalam tabung yang akan kita ukur. Kemudian di sini pengukuran menggunakan jangka sorong. Di sini saya ada memberikan cara menggunakan jangka sorongnya. Sebelum kita menggunakan suatu jangka sorong untuk mengukur, tentunya kita harus membuat yang namanya kalibrasi, mengkalibrasikan. Artinya kita harus menyesuaikan skala-skalanya agar skala-skalanya kembali ke angka 0. Setelah itu kita geser rahang sejauh ukuran benda. Kemudian rahang yang tidak fix digeser sejauh ukuran benda. Setelah itu geser lagi ke arah benda dan pastikan tidak ada jarak atau kedua rahang menyentuh dan menjepit benda. Artinya keduanya ini tidak boleh mengenai, saling mengenai begitu. Kemudian yang ketiga, kunci rapat menggunakan slow rope. Artinya
Setelah kita memasukkannya dan menjepitnya, kita harus menggunakan scroll lock agar bisa terjepit rapat. Setelah posisi rang sudah menyentuh benda, langkah selanjutnya adalah mengunci scroll lock. Tujuannya adalah agar hasil ukuran yang dilakukan ini tidak berubah. Jika ada getaran atau ada goncangan, dia tidak kembali, tetapi tetap pada skala yang telah disesuaikan. Yang kelima, membaca nilai jangka sorong. Nah, ini merupakan langkah terakhir untuk kita bisa mengetahui seberapa besar diameter yang akan kita ukur. Nah, di sini itu kita membacanya pada skala utama dan skala Nonius. Jadi jangan salah untuk mengetahui cara mengukurnya. Nah, di sini saya tidak menerangkan karena pasti teman-teman sudah mengetahui cara atau teknik mengetahui atau membaca nilai ukur pada jangka sorong. Yang berikut di sini saya menerangkan satu video praktikum menggunakan jangka sorong, linknya di sini, dan saya sudah menerangkannya pada PPT saya. Nah, setelah itu ada juga video pembelajaran tentang pengukuran secara keseluruhan, linknya di sini, dan saya juga telah menerangkannya di sini. Kemudian bahan-bahan yang saya ambil atau referensinya saya ambil dari beberapa buku kelas 7 dan panduan IPA terpadu praktikum untuk SMP. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat, dan akhirnya saya mohon maaf atas jika ada kekeliruan.